Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu, salam harmoni. Kali ini saya, Igede Wawan Sudata, akan menyampaikan materi terkait dengan pembelajaran daring di masa atau pasca pandemi COVID-19 ini. Materi ini dapat adik-adik mahasiswa gunakan dalam melaksanakan kegiatan KKN nantinya. Selanjutnya, terkait dengan pembelajaran daring, ada dua pendekatan yang harus saudara pahami, yaitu sinkronius dan asinkronius. Apa itu sinkronius? Sinkronius itu merupakan interaksi pembelajaran antara guru dan siswa dilakukan pada waktu yang bersamaan. Biasanya menggunakan teknologi video conference atau bisa juga menggunakan chatting. Istilah yang kedua adalah asinkronius, di mana guru dapat menyiapkan materi terlebih dahulu dan interaksi pembelajaran dilakukan secara fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang sama. Sebagai contoh, atau misalkan menggunakan forum diskusi atau belajar mandiri, atau guru memberikan penugasan kepada siswa. Nah, kelebihan dan kekurangan dari sinkronius, yang pertama kelebihannya adalah interaksi pembelajaran yang segera, sehingga dapat meningkatkan kedekatan antara guru dan siswa atau antar siswa, serta menghindari perasaan terisolasi. Kelebihan yang kedua, komunikasi langsung yang dapat meminimalisir terjadinya perbedaan pemahaman. Kekurangan dari sinkronius ini yang pertama membutuhkan guru dan siswa hadir di waktu yang bersamaan, sehingga dapat menyulitkan penjadwalan. Yang kedua, guru dan siswa dapat mengalami kendala jika tidak memiliki akses terhadap jaringan internet yang kuat. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari asinkronius. Kelebihannya yang pertama, fleksibilitas waktu bagi guru dan siswa, sehingga proses belajar, mengajar dapat disesuaikan dengan kecepatan dan kondisi masing-masing. Kelebihan yang kedua, waktu yang lebih fleksibel, mendorong siswa dan guru untuk berpikir lebih mendalam sebelum mengutarakan pendapat melalui forum diskusi, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan kognitif penggunanya. Nah, adapun kekurangannya, yang pertama adanya delay dalam interaksi dapat membuat pengguna merasa kurang dekat dengan guru atau sesama siswa. Yang kedua, ada kemungkinan terjadi perbedaan pemahaman materi karena kurangnya interaksi langsung. Nah, dengan pembelajaran daring ini, kita sebagai calon guru harus dapat menciptakan pengalaman belajar dari dua pendekatan tersebut, baik sinkronius ataupun asinkronius. Nah, dalam sinkronius ini dibagi menjadi dua juga, yaitu ada sinkronius langsung atau tatap muka. Mungkin ini tidak bisa kita lakukan sekarang, dan yang mungkin kita lakukan sinkroniusnya adalah sinkronius maya. Nah, kemudian ada asinkronius mandiri, dan ada asinkronius kolaboratif. Nah, masing-masing ini dari sinkronius, baik sinkronius ataupun asinkronius ini bisa kita menggunakan berbagai macam strategi ataupun menggunakan berbagai macam tools atau aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran daring. Nah, sebagai contoh, misalnya apabila kita menggunakan pendekatan sinkronius maya, seperti tadi kita bisa menggunakan video conference. Banyak aplikasi-aplikasi video conference yang bisa kita gunakan, seperti Zoom, Google Meet, Skype, ataupun yang lainnya. Kemudian asincronius mandiri, kita mengunggah materi-materi pembelajaran, baik berupa video, augmented reality, virtual reality, animasi, simulasi, dan lain-lain. Kemudian asincronius kolaboratif, kita bisa melakukannya melalui forum diskusi, chat, kemudian ada sharing, ada publikasi bersama antara siswa dengan siswa, siswa juga dengan guru. Nah, itulah pendekatan sinkronius dan asinkronius yang dapat menciptakan pengalaman belajar bagi siswa. Nah, kemudian bagaimana kita mengorganisasikan pembelajaran daring? Nah, mengorganisasikan pembelajaran daring bisa dengan menggunakan model KV, di mana KV ini terdiri dari konten, activities, facilities, dan evaluation. Nah, model KV ini, kalau kita jabarkan lagi, konten,
yaitu buat dan unggah konten atau materi pembelajaran sedemikian rupa, secara sistematis, logis, menarik, dan menantang bagi siswa. Pilih tools atau aplikasi pembelajaran yang familiar, ringan, dan menarik bagi siswa. Kemudian activities, rancang dan kembangkan berbagai aktivitas belajar yang interaktif, menarik, dan menantang bagi siswa. Kemudian fasilitasi interaksi dengan aneka ragam interaksi. Yang pertama, siswa dengan konten atau materi. Yang kedua, siswa dengan guru. Dan yang ketiga, siswa dengan siswa. Kemudian evaluasi, kita harus mengevaluasi hasil belajar dan kinerja siswa secara menyeluruh menggunakan berbagai jenis asesmen atau penilaian yang relevan. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan masing-masing dari model KP tersebut. Yang pertama adalah konten, di mana sudah saudara pahami konten tersebut merupakan pengorganisasian materi. Nah, diawali dari level mata pelajaran. Mata pelajaran tentu satu semester. Kemudian kita breakdown menjadi level mingguan. Nah, level mingguan ini ada pokok-pokok bahasan, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, pokok-pokok bahasan minggu pertama itu bisa kita breakdown lagi menjadi topik-topik per minggunya. Topik 1, topik 2, topik 3, sampai topik ke N. Kemudian pada topik tentu ada level atau tingkatan aktivitas per topiknya. Nah, pada aktivitas per topiknya tentu kita harus mempersiapkan yang namanya materi digital, tools pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan asesmen dan evaluasi. Seperti yang tadi disampaikan bahwa model KP itu terdiri dari konten, aktivitas, activity, fasilitasi atau facilities, dan evaluasi. Nah, demikian juga level aktivitas per topik. Ada materi digital, ada tools pembelajaran, ada aktivitas pembelajaran, dan kemudian ada asesmen dan evaluasi. Kita masuk pada activities. Activities ini pastikan terjadi aktivitas reflektif dan produktif dalam pembelajaran. Nah, dalam aktivitas ini atau activities ini dibagi menjadi 3. Ada pra-aktivitas, ada aktivitas inti, dan pasca aktivitas. Nah, di dalam pra-aktivitas ini, saudara bisa menyusun panduan aktivitas belajar, kemudian menyiapkan materi dan tools belajar yang akan digunakan. Selanjutnya, menentukan waktu aktivitas, kapan sinkron dan kapan asinkron. Dan tidak kalah pentingnya, dicoba dulu aktivitas belajar tersebut sebelum dimulai atau sebelum siswa melakukan pembelajaran. Kemudian kita masuk pada aktivitas inti, menyampaikan pelajaran awal misalnya dengan melakukan web conference atau video conference. Kemudian fasilitasi proses komunikasi pembelajaran baik sinkron dan asinkron sesuai dengan panduan aktivitas belajar yang sudah saudara susun. Kemudian saudara harus memantau, memberikan komentar atau umpan balik, dan memandu jalannya aktivitas belajar siswa. Kemudian pasca aktivitas, saudara wajib memberikan umpan balik segera kepada siswa. Lakukan refleksi sesuai aktivitas yang terjadi dan jadikan hasil aktivitas sebagai bahan persiapan untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Nah, kemudian ada facilitation, di mana terjadi interaksi di sini antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan materi. Hal-hal yang perlu saudara lakukan adalah ketika terjadi interaksi siswa dengan guru, kemudian siswa dengan materi, yaitu saudara harus membuat sebuah petunjuk-petunjuk bagaimana belajar bisa dilakukan oleh siswa. Dan juga saudara juga harus mempersiapkan scaffolding yang bisa membantu siswa apabila mengalami hambatan atau kendala di dalam mempelajari materinya. Kemudian siswa dengan materi, siswa dengan siswa perlu dipersiapkan tools dan sumber-sumber belajar yang bisa digunakan siswa untuk belajar. Dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana guru bisa memotivasi siswa agar bisa belajar lebih baik di masa pandemi ini. Nah, kemudian yang terakhir ini evaluasi menggunakan berbagai macam data untuk mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh siswa secara holistik. Kalau kita menggunakan learning management system, kita bisa melakukan evaluasinya di learning management system. Kalau
dengan individu, kita bisa juga dengan individu, apa yang sudah dilakukan oleh siswa, dan juga kita bisa juga melakukan penilaian dan evaluasi melalui peer dan orang tua juga melibatkan orang tua. Nah, ke semua sumber-sumber penilaian ini akan bisa kita lakukan kalau kita memahami apa yang harus dievaluasi atau apa yang akan diukur penilaiannya dari siswa tersebut. Jadi bisa secara holistik kita melakukan penilaian, baik secara individu, peer, dan orang tua, ataupun kita melakukan penilaiannya dengan melalui learning management system yang digunakan dalam pembelajaran daring. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, ada sinkronus dan asinkronus, itu ada kekurangan, ada kelebihannya. Nah, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran daring juga di sini karena kita sangat-sangat membutuhkan internet, tentu harus diperhatikan bandwidth dan juga kecepatan akses. Di mana kalau kita menggunakan pada sisi kuadran kanan, ada yang warna merah, di sini bandwidth-nya harus tinggi, kecepatan akses juga harus tinggi, di mana kita akan menggunakan video conference ataupun audio conference. Kalau yang kuning mungkin bandwidth-nya harus besar, tetapi kecepatan aksesnya mungkin bisa agak lebih kecil karena dilakukan secara asinkronus. Kemudian ada yang di bagian bawah tentu bandwidth-nya kecil, dan juga yang hijau ini tentu juga kecepatan aksesnya juga tidak terlalu besar. Jadi kita bisa melakukan diskusi melalui teks, misalnya dengan WhatsApp atau email. Tetapi kalau hal yang membutuhkan kecepatan yang besar, kita bisa menggunakan yang sebelah kanan. Jadi mohon diperhatikan ini faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu bandwidth dan kecepatan akses. Jadi kalau di satu daerah kecepatan aksesnya cukup lambat, mungkin bisa kita menggunakan sisi yang kuning dan hijau. Tetapi kalau berlimpah, kecepatan aksesnya kencang, bandwidth-nya besar, kita bisa menggunakan sisi yang sebelah kanan. Nah, ini berbagai macam tools atau aplikasi yang saudara-saudara nanti bisa gunakan di dalam pembelajaran daring. Mulai dari yang sudah familiar, bisa WhatsApp, kemudian ada Zoom, dan ada kalau learning management system-nya ada Moodle, dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa saudara pilih nantinya. Nah, sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.